Pramana akhirnya membela Mirsa setelah tahu dari Ibu Desi kalau Mirsa itu sebenarnya adalah Saskia, anak kandungnya dengan Bu Desi. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang betapa menjengkelkannya Karina ya guys ya. Kita tahu kalau Karina ini makin kesini tuh ya makin menyebalkan, makin bikin kesel dan egoisnya ampun-ampunan deh. Padahal nih di awal-awal episode si Karina ini baiknya minta ampun ya guys ya. Apa-apa Mirsa, apa-apa Mbak Mirsa, apa-apa kakak penari. Pokoknya semua yang dia rasakan waktu itu tuh semuanya bakalan dia ceritain kepada Mirsa. Dan di saat yang tersakiti itu Mirsanya malah mengalah. Bahkan yang membiarkan Karina bisa hidup bahagia bersama orang yang dia cintai yaitu Radit. Kemudian si Karina ini menutupi tentang Akira dari Mirsa. Padahal sebenarnya Akira itu yang berhak merawatnya adalah ya ibu kandungnya sendiri. Dan di saat Mirsa ini mengejar-ngejar hak dia, malah dipersulit sama si Karina. Semuanya gara-gara Karina, gara-gara keegoisannya Karina. Karena Karina gak mau Akira diambil sama Mirsa. Dan pada akhirnya gak diambil juga tuh sama si Mirsa. Bahkan lagi-lagi Mirsa mengalah demi Karina. Dimana pada akhirnya Mirsa tidak membeberkan gitu ya kepada Akira kalau sebenarnya dia itu adalah ibu kandungnya Akira. Ya dengan kesepakatan tentunya Mirsa boleh kapanpun bertemu dengan Akira. Ya kalau memang dia mau bertemu dengan Akira sore kek, pagi kek, malam kek, orang dia adalah ibu kandungnya ke Akira, ya ngapain dihalang-halangin. Nah sebenarnya permasalahan itu sudah beres guys. Gak ada lagi tuh yang namanya kesalahpahaman gara-gara perebutan Akira. Tapi permasalahannya jadi bertambah. Gara-gara apa? Ya gara-gara Pak Pramana yang sedang mencari informasi tentang Saskia anaknya. Dimana pada akhirnya si Karina ini tahu kalau ternyata Mirsa itu adalah Saskia, anak Pak Pramana bersama Ibu Desi. Dan dia juga mengetahui kalau Mirsa itu adalah anak kandungnya Pak Pramana dari omongan Ibu Nurma bersama dengan Radit dan Markum. Yang ternyata sudah lebih dulu mengetahui akan hal tersebut. Jadinya Ibu Nurma panik. Karina tahu, dia malah berusaha untuk ngedoktrin Karina membenci Mirsa lagi. Padahal permasalahan sudah beres nih sama Mirsa. Harusnya Mirsa bisa bahagia dengan Reza, baru aja dia happy ya guys ya dilamar sama Reza. Lah ini malah ditambah lagi, ditambah terus permasalahan dan konflik yang harus dia hadapi. Gimana gak capek tuh ya jadi Mirsa ya. Gak salah apa-apa tapi selalu disalahkan. Harusnya dia bisa bahagia tapi malah diundur terus kebahagiaannya sama Pak penulis. Gak ngerti lagi deh. Sekarang masa sih yang harus dipikirkan Karina aja terus? Ya kitanya juga capek kali ya ngelihat Karina yang selalu saja diprioritaskan. Padahal sudah jelas-jelas perasaan Karina itu adalah perasaan yang salah. Karina ini emang kebiasaannya dimanja sih dari kecil. Jadinya apapun yang dia mau harus ada waktu itu juga. Dan bahkan nih apa yang semestinya tidak dia dapatkan malah menjadi hak dia. Nah ini nih yang bikin kita tuh muak sama Karina. Apalagi perlakuan dia kepada Mirsa. Makanya Mimin jadi berpikir ya siapa yang mau temenan sama Karina, orang dia manja dan egois seperti itu. Ya pantesan dia sampai sekarang gak pernah punya sahabat. Dan
Kalau ada orang yang mau jadi sahabatnya Karina, yaitu semua hanya orang-orang yang memang ingin dekat sama orang kaya, penjilat, atau yang benar-benar tulus dan selalu mengalah seperti Mirsa waktu itu. Tapi sekarang Mirsa sudah sadar ya guys ya, untuk apa dia terus-terusan mau deket sama si Karina, mau ngertiin Karina terus, orang dia gak pernah dingertiin sama Karina balik. Jadinya ya buat apa lagi gitu. Sekarang ya di saat Mirsa mau terus-terusan ketemu sama anaknya dan itu sudah kesepakatan berdua, kenapa si Karinanya malah marah-marah? Ya itu semua kan karena memang balik lagi sama Pak Pramana. Jadinya ya karena si Karina tahu kalau Mirsa itu adalah saudara tiri dia. Dia takut banget kasih sayang Pak Pramana itu terbagi. Dia merasa hidupnya Mirsa itu malah jadi malapetaka untuk dia. Malah jadi kesialan untuk dia. Emang wanita apaan ya si Karina ini ya guys ya. Jujur Mimin cukup kesel nih awalnya sama Karina, dan sebenarnya cukup berharap gitu ya kalau Karina ini bisa menjadi sosok yang baik gitu, tapi nyatanya gak ada baik-baiknya sama sekali. Makin kesini makin egois, makin kesini makin keras kepala, makin kesini makin menghalalkan segala macam cara. Bahkan yang paling parahnya nih guys, agar Pak Pramana itu benci sama Mirsa, si Karina ini rela melukai badannya sendiri agar dia bisa memfitnah si Mirsa. Wah gila banget ya. Padahal sebelumnya ini semua kerjaan Ranti. Sekarang malah berpindah nih gilanya Ranti kepada gilanya Karina. Siap-siap aja Karina sebentar lagi temenan tuh sama Ranti di rumah sakit jiwa ya guys ya. Dan ketika si Karina masuk rumah sakit jiwa, ya gampang juga bagi Sarah untuk merebut Radit. Nantinya Radit malah dinikahin sama Sarah. Kemudian Karina akhirnya dipisahkan dari Radit. Dan ya karena Karina itu masuk rumah sakit jiwa gitu ya, Radit mau mempertahankan Karina gimana. Lagian Karina juga gak ada hubungan apa-apa juga gitu ya sama Radit. Maksudnya tidak ada terhubung gitu. Mereka juga gak punya anak. Mirsa bisa mengambil Akira, Sarah bisa bahagia dengan Radit dan Kenzo, dan Karina ya otomatis hanya sendiri aja di rumah sakit jiwa. Ya paling sama si Ranti ujung-ujungnya. Nah makanya kalau emang gak mau ini semua terjadi, ya sadar dong Karina. Jangan kebanyakan halu, jangan kebanyakan nyalahin Mirsa. Biarin aja Mirsa tahu bapak kandungnya itu Pak Pramana. Toh lagian nih, belum tentu Mirsa mau memaafkan Pak Pramana setelah apa yang Pak Pramana lakukan kepada ibu dan dia. Kepada Bu Desi ya apalagi. Gimana sakitnya hati Bu Desi selama ini karena sudah dikhianati sama Pak Pramana. Belum juga 1 tahun nih mereka berpisah. Pak Pramana udah nikah sama wanita lain yaitu ibunya Karina. Dimana sebenarnya Karina dan ibunya itu sama aja. Sama-sama perebut orang yang dicintai sama Bu Desi dan Mirsa. Ibunya Karina merebut Pak Pramana, sedangkan Karina merebut Radit. Sama aja sebenarnya kedudukan ibunya Karina ini dengan Karina. Mau sebaik-baik apapun tetap aja jahat, ya kan? Sekarang nih, si Karina udah mulai playing victim. Emang kurang ajar banget. Dan sekarang si Pramananya malah pergi marah-marah ke rumahnya Mpok Siti untuk bertemu dengan Mirsa dan ingin melabrak Mirsa yang sudah mencelakai anaknya. Untung aja Mirsa sebelumnya menceritakan kepada Reza kalau si Karina ini tiba-tiba aneh gitu sikapnya. Mau mencelakai diri dia sendiri, melukai diri dia sendiri, dan entah apa gitu maksudnya. Dan ya pada akhirnya nanti Reza lah yang akan membantu untuk meluruskan semua. Walaupun memang akan sulit ya guys ya untuk melawan orang yang playing victim seperti ini. Karena mereka akan menghalalkan segala macam cara untuk membenarkan kebohongan mereka. Dan yang Mimin takutkan nih nantinya jadi berdampak kepada pertemuan antara
Mirsa dengan Akira. Kalian tahulah Pak Pramana aja tuh nggak bisa menepati janjinya ya guys ya. Ya pastinya turun ke Karina. Karena Karina kan dibesarkan sama Pak Pramana. Jadinya, nah ini nih yang kita takutkan. Kesepakatan yang waktu itu sudah mereka sepakati kedua belah pihak, nanti malah dipersulit gitu. Jadinya Mirsa bertemu dengan Akira anaknya. Dan Mimin berharap ketika Pak Pramana marah-marah di rumahnya Mpok Siti kepada Mirsa, Ibu Desi langsung jujur nih kepada Pak Pramana. Sebenarnya Mirsa itu adalah Saskia, anak mereka. Tapi karena memang Bu Desi terlalu sakit gitu ya hatinya sama Pak Pramana, makanya Bu Desi nggak mau bilang sedikit pun tentang itu. Karena bagi Bu Desi, Mirsa ini berhak bahagia. Apalagi ketika Pak Pramana terus-terusan mencelakai Mirsa. Nah, ini membuat hati Bu Desi hancur dan semakin kesel gitu Bu Desi ini mau bilang kepada Pak Pramana kalau si Mirsa itu adalah anak Pak Pramana gitu. Dan ya pada akhirnya Pak Pramana pun pastinya akan marah juga kepada Bu Desi gitu ya. Orang dia udah tes DNA, orang tes DNA-nya gak cocok sama Mirsa. Dan Bu Desi bersikeras kembali gitu, tes DNA ulang. Dan harus tahu nih Pak Pramana itu kalau sebenarnya Bu Desi tidak berbohong dan Bu Desi bisa memastikan kalau Mirsa itu adalah Saskia anak mereka berdua. Tapi ya bakalan akan sulit sih, ditambah lagi dengan Nurma, Karina yang akan menutupi tentang semua itu. Tapi kalian tenang saja, Mimin yakin ini semua gak akan berlangsung lama. Mudah-mudahan saja ya guys ya. Nanti Pak Pramana akan berada di sisinya Mirsa dan akan tahu gitu kalau ternyata Karina ini selama ini playing victim dan selalu menyalahkan Mirsa. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.